warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnanda Pratama dan rekan saya Bernama M. Saidul Mustaqim. Baiklah, kami berdua akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan pendidikan, mulai dari pengertian manajemen pembiayaan pendidikan, Prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan, dan juga teknik-teknik manajemen pembiayaan pendidikan. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah sebuah penjabaran terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang digunakan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen pembiayaan adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan terdapat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta asas manajemen yang meliputi asas, plafon, dan asas pengeluaran. Pembiayaan pendidikan diatur dalam PRI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 9 pasal 62, terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu biaya investasi, meliputi biaya sarana, prasarana, pengembangan asal daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua adalah meliputi biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah ataupun para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda M. Saidul Mustaqim. Saya salah satu dari anggota yang bernama Husnanda Pratama. Baiklah, saya sebagai salah satu rekan tersebut, saya akan menjelaskan sebuah teknik-teknik manajemen pembiayaan pendidikan. Baiklah, langsung saja yang pertama. Yang pertama, standar kelulusan. Standar kelulusan adalah salah satu cara kriteria kemampuan dalam kelulusan yang melingkup sikap, pola pikir dan pengetahuan. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi adalah tolak ukur mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetisi untuk menggapai kapasitas kelulusan dan jenis-jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah tolak ukur mengenai rencana, pelaksanaan dan pengawasan sebuah kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dan yang keempat maksudnya standar pembiayaan pendidikan adalah tolak ukur mengenai bagian dan besarnya biaya operasi satuan. Yang kelima yaitu adalah standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah tolak ukur mengenai satuan, mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Yang keenam, standar proses. Standar proses adalah tolak ukur mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan. Dan yang ketujuh, standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah tolak ukur mengenai pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan. Dan yang terakhir yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah tolak ukur mengenai tempat beribadah, salah satunya berkreasi, serta sumber belajar lainnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang apabila ada kata-kata yang salah diucapkan,
Saya minta maaf. Semoga yang apa saya jelaskan ada manfaatnya. Lebih kurang saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Semoga materi yang dapat kami sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Saya Kusnanda Pratama dari rekan saya MC Dul Mustaqim. kami pamit undur diri dan jangan lupa subscribe and like, share, komen videonya.